Assalamualaikum, halo, salam kutu buku and seno tu buku bajakan. Ya, jumpa kembali dengan saya Nisa Jufri di channel kesayangan kita, Para Kutu Buku. Akhirnya setelah kesibukan yang tak henti-henti, hari ini saya akan menuntaskan janji yang tertunda. Cile, janji yang tertunda, kayak apa aja ya Nat ya. Oke, pertama menyelesaikan review alur cerita novel Rapi Jali. Nah, yang kedua, memberikan giveaway sebuah novel Rapi Jali pada subscriber yang bisa menjawab pertanyaan saya. Oke, pastikan kalian menyimak review ini sampai selesai dan jawab pertanyaan dari saya di kolom komentar dengan menyertakan nomor HP atau alamat Instagram kalian. Oke nerd, langsung aja yuk disimak review alur cerita novel Rapi Jali. Bab 16. Latihan perdana band mereka akhirnya dimulai. Dan kabar buruknya adalah lagu mereka saat lomba nanti diganti. Sesuai undian mereka mendapatkan lagu dari Tik Band dengan judul Terbaik Untukmu. Mereka bingung karena belum pernah mendengar lagu itu. Dan Jemima mulai ketakutan karena dia tidak tahu apakah bisa menyanyikan lagu itu apa tidak. Nah, pada bab ini pula lah teman-teman seband Pink baru sadar bahwa Pink adalah si jenius dalam musik. Ia mampu menganalisis partitur dari lagu tersebut tanpa harus menyentuh alat musik apapun. Bab 17. Hari H lomba band Piala Wali Kota, mereka tetap tampil berlima. Dan di antara kerumunan penonton terselip Ibu Rakai yang diam-diam datang untuk melihat perlombaan itu, meskipun Rakai melarangnya. Dan di sudut lain juga ada Ardi yang menonton dengan menyamar sebagai siswa biasa. Padahal ia adalah anak wali kota. Ia bisa saja duduk bersama ayahnya dan orang-orang penting lainnya di kursi tamu. Bab 18. Band mereka akhirnya lolos ke babak final. Tapi itu pun karena ada band yang didiskualifikasi karena anggotanya ada yang minum sekaleng bir. Konyol bukan? Nah, pada bab ini untuk pertama kalinya Pink tidak sengaja bertemu dengan Bu Ira, mamanya Rakai sekaligus juga guru seni musik di sekolahnya. Dari Bu Ira inilah pembaca banyak tahu bahwa kemampuan Pink dalam bermusik mumpuni. Walaupun tidak bisa membaca not dan hanya dengan mendengar lagu dia bisa langsung menguasainya. Dan di dunia musik, orang dengan kemampuan seperti Pink ini disebutnya pitch perfect. Bab 19. Nah, pada bab ini diceritakan tentang pertemuan 4 serangkai antara Rakai, Buto, Inggil dengan pengamen bersuara emas bernama Lodeh Kluweh. Seperti sayur aja ya, Lodeh Kluweh. Bab 20. Diam-diam setelah pertemuan pertama dengan Lodeh, Rakai menemui Lodeh dan memintanya untuk menjadi vokalis utama pada bandnya. Dan akhirnya visi mereka beralih. Tidak lagi mengincar piala wali kota, tapi ganti mengincar kontes band di televisi. Nah, pada bab ini juga diceritakan tentang siapa itu Lodeh. Lodeh adalah seorang anak laki-laki dari 3 bersaudara. Ia menikah muda karena pacarnya hamil duluan. Dan setelah menikah pun Lodeh dan istri masih tinggal di rumah orang tuanya dengan 5 penghuni lainnya. Bab 21. Rakai mengumumkan perubahan visi band mereka yang awalnya akan mengejar piala wali kota jadi berubah mengincar ajang lomba band di televisi. Nah, pada bab ini juga diceritakan tentang pertama kalinya Pink dan Rakai hangout bareng.
Ya, walaupun hanya ke minimarket dekat sekolah dan masing-masing menceritakan latar belakangnya, tapi ya gitu deh, dari pihak Pink masih banyak yang ia tutup-tutupi. Bab 22. Permintaan Rakai untuk menggunakan musro alias ruang musik Pradipa Bangsa untuk latihan persiapan ikut audisi band idola Indonesia pada Pak Musa ditolak. Karena band Rakai sudah membawa-bawa personil dari luar Pradipa Bangsa dan juga sudah tidak lagi membawa nama Pradipa Bangsa. Nah, setelah mencari-cari studio sewaan, akhirnya Rakai mendapatkan studio tempat untuk mereka latihan dengan harga yang murah, yaitu di sebuah ruko kusam tidak tersentuh perawatan. Namanya Criminal Record Studio. Serem banget ya namanya. Nah, latihan perdana mereka mulai menampakkan hasil. Permainan mereka bukan hanya rapi, bukan lagi cuma bisa dinikmati, melainkan transendental. Bab 23. Mereka masih belum sepakat dengan nama-nama band yang diusulkan oleh Rakai. Akhirnya, tibalah hari H pendaftaran di TVRI. Rakai yang seharusnya mendaftarkan dan mengantar berkas bandnya, malah harus mengantar ibunya check up rutin ke rumah sakit. Kemudian, ia meminta Inggil untuk menggantikannya. Dengan janji, Rakai bisa dihubungi kapanpun. Sampai di TVRI, ternyata nama band harus disertakan saat itu juga, alias tidak boleh menyusul. Nah, sampai di sini Inggil kelimpungan. Dia bingung karena Rakai tidak bisa dihubungi sama sekali. Akhirnya, ia mengotak-atik nama band sendiri dan jadilah Rapi Jali, yang ternyata keesokan harinya membuat si Buto begitu marah karena tahu nama bandnya jauh dari kata keren. Tapi Pink dan Rakai maklum, bahkan suka begitu mengetahui Rapi Jali adalah sebuah akronim alias singkatan dari nama-nama mereka. Rapi Jali, Rakai, Pink, Jemima, Andre, Lodeh, dan Inggil. Bab 24. Pink tidak sengaja dipertemukan dengan Rakai dan Jamie yang sedang bercengkrama di ruang musik. Disinilah Pink mencoba menantang Jamie untuk bermain piano, yang ternyata tanpa ia duga, selain sempurna paras dan kemampuan intelektualnya, ternyata Jamie juga jago main piano. Meskipun harus terus terpancang dengan partitur dan kemampuannya belum bisa digunakan untuk bermain dalam sebuah band. Detik itu juga Pink merasa seperti lap dapur jika disandingkan dengan Jamie. Bab 25. Pink meminta Bu Ira untuk menjadi guru lesnya. Awalnya Ira menolak, tapi akhirnya ia menerimanya dengan satu syarat, yaitu Pink harus mau menjadi asisten mengajarnya di sekolah. Nah, pada bab ini juga diceritakan tiap kali les di rumah Bu Ira, Pink malah lebih semangat untuk bertemu dengan Rakai daripada melakukan lesnya dengan Bu Ira. Dasar nih si Pink. Bab 26. Pada bab ini diceritakan Rakai dan Pink saling bergantian mempertunjukkan lagu ciptaan masing-masing yang belum sepenuhnya selesai. Surat dari TVRI yang menyatakan bahwa band mereka lolos babak audisi juga terdapat pada bab ini. Nah, pada bab ini juga diceritakan bahwa Pak Guntur memberi Pink sebuah hadiah berupa piano elektrik.
Dan untuk pertama kalinya hubungan ayah anak itu mencair. Karena pada waktu itu juga Pink memainkan lagu Kopi Dangdut yang membuat Pak Guntur tiba-tiba ikut menabuh bingkai tempat tidur saking asyiknya. Dan hal ini dilihat oleh Ardi yang seketika itu membuatnya jadi rindu bahwa ayahnya dan dia sudah jarang sekali untuk mengobrol berdua. Bab 27. Pada bab ini diceritakan bahwa Jemima dan ayahnya memiliki sebuah perjanjian bahwa Jamie tidak diizinkan pacaran sampai dengan lulus SMA. Dan pada bab ini juga diceritakan kalau Jamie akan melanjutkan kuliah di Harvard. Masih menurut ayahnya, Jemima boleh berpacaran dengan siapa saja selepas SMA. Asal laki-laki itu bisa mengikuti jejak Jamie untuk kuliah di Harvard. Wah, cowok-cowok auto mundur semua nih. Nah, pada bab ini juga diceritakan Pink diajak makan malam di restoran untuk pertama kalinya oleh Pak Guntur dan keluarganya. Bab 28. Pada bab ini diceritakan bahwa Rakai berkeinginan untuk menggarap lagu baru untuk persiapan babak setelah audisi. Tapi teman-temannya tidak setuju. Mereka berdebat karena waktu persiapan untuk lagu baru tidak akan cukup. Setelah Pink menengahi, akhirnya mereka mendengarkan beberapa lagu Benyamin Sueb. Dan atas saran Pink juga, akhirnya mereka akan membuat medley dari dua lagu Benyamin yang berjudul Superman dan Kompor Meleduk. Nah, dari bab ini juga lah diketahui bahwa Guntur dan Dahlia pernah ada hubungan khusus. Tapi karena Dahlia adalah keturunan Cina dan beragama Kristen, keluarga Guntur tidak merestui hubungan mereka. Bab 29. Pada bab ini diceritakan bahwa Pink diajak Pak Guntur untuk menghadiri acara debat calon gubernur untuk putaran pertama. Nah, pada bab ini juga Pak Guntur sempat meminta Pink menyanyikan sebuah lagu dan Pink memainkan Moon River yang membuat Pak Guntur sampai menitikkan air mata. Dan pada kesempatan itu, ia juga sempat bilang kepada Pink bahwa Pink adalah termasuk keluarganya. Yang kemudian hal tersebut membuat Pink tiba-tiba teringat dan bertanya-tanya kembali tentang sosok ayahnya. Bab 30. Nah, pada bab ini dikisahkan Rapi Jali akhirnya lolos ke babak berikutnya. Yaitu babak audisi band idola Indonesia di TVRI. Bab 31 atau bab penghabisan dari novel Rapi Jali 1. Pada bab ini diceritakan Ardi berpura-pura tidak enak badan sehingga ia diizinkan untuk tidak menghadiri acara debat calon gubernur putaran kedua ayahnya. Padahal dengan diam-diam dia sedang menyusun sebuah rencana, yaitu rencana untuk mengungkap siapa sosok Pink sebenarnya. Dan ia tahu harus kemana mencari jawaban itu. Ya, di buku harian mamanya. Hari ini ia akan menuntaskan rasa penasarannya dengan mencari buku harian mamanya. Akhirnya selesai juga review alur cerita novel Rapi Jali 1. Gimana nerd? Seru kan? Penasaran kan dengan lanjutan Rapi Jali 2-nya? Tapi eits, lebih penasaran mana sama pertanyaan untuk giveaway kali ini? Ayo. Oke, pertanyaan untuk giveaway free 1 novel Rapi Jali 1 adalah
Apa kepanjangan dari Rapi Jali? Oke, saya ulang sekali lagi pertanyaannya. Apa kepanjangan dari Rapi Jali? Oke, tulis jawaban disertai nomor HP atau akun Instagrammu di kolom komentar ya. Nah, untuk pemenang akan diumumkan di akhir Juni via channel YouTube ini. So, stay tune terus di channel ini. Dan akhir kata, tetap patuhi prokes, stay positif, stay healthy, and salam kutu buku and seno tu buku bajakan.